Slow living, menikmati kehidupan, hidup dengan santai, tidak terlalu ngoyo, tidak terlalu bekerja keras, menikmati hidup apa adanya. Sepertinya konsep ini sudah saya terapkan sejak 2014, sejak saya resign dari bimbel nasional dan saya memilih menjadi seorang trainer. Slow living yang saya lakukan adalah dengan menjadi seorang trainer, terapis, kemudian mentor. Saya lakukan plus mengasuh anak-anak saya. Jadi bekerja itu ya Sabtu dan Minggu, itu teman-teman. Sabtu dan Minggu bikin ngasih training, ngasih pelatihan. Senin sampai Jumat ngomong anak-anak. Di sela-sela kita ngomong anak itu ternyata kita juga melayani sesi hipnoterapi, membantu orang-orang yang bermasalah dengan pikiran, emosional, dan perasaannya. Dan kalau dipikir-pikir sejak 2014 sampai 2025 ini ya sudah hampir berapa tahun ya, 11 tahun. Ternyata ya baik-baik saja. Jadi hidup yang santai, tenang, damai di kota seperti Semarang ini. Ya, kalau kita menikmati hidup dengan slow living tentu saja ada konsekuensinya. Mungkin kita pendapatan yang masuk adalah pendapatan yang cukup untuk kita hidup, untuk menyekolahkan anak, untuk mengirim uang ke orang tua, untuk berbagi, insya Allah itu cukup. Dan selama 11 tahun ini saya sudah membuktikan ternyata slow living itu ya benar-benar menikmati. Banyak waktu yang santai, banyak waktu luang, ngantar anak ke sekolah, jemput mereka, bercengkrama dengan istri, menulis di blog, dan sekarang mulai bikin konten di TikTok, konten di YouTube, Instagram, dan beberapa platform yang lainnya. Jadi buat teman-teman yang saat ini ingin menjalani slow living, apakah di kota Semarang atau di Salatiga yang katanya adalah kota yang paling santai dengan gaya hidup yang murah, ya kita bisa membayangkan teman-teman kalau kita menjadi seorang trainer gitu ya. Seorang trainer sekali kerja, training atau pelatihan kita mendapatkan 10 juta itu sudah cukup lah untuk hidup dan tinggal di kota Semarang. Nah, saya tidak tahu di kota-kota yang lain hidupnya seperti apa. Ya kalau misalkan biaya hidup kita per hari itu 100.000 di sini ya, maka sebetulnya kalau 100.000 kali 30 kan 3 juta ya. Jadi kalau 3 juta itu kita dapat 2 peserta training dalam satu hari, misalkan public speaking itu kita jual di angka 2 juta, 4 juta itu ya sudah, kita sudah cukup bisa hidup pun selama 1 bulan. Dan slow living yang berikutnya adalah kalau teman-teman menghitung ya, dalam 1 bulan itu membutuhkan misalkan 3 juta kali 12 bulan itu berarti 36 juta, anggaplah 40 juta itu. Maka Anda cukup mencari 20 peserta training, satu orang 2 juta, dapat 40 juta, maka Anda bisa menikmati hidup Anda santai selama 1 tahun. Dan menikmati masa santai selama 1 tahun ini ya kita sambil menunggu ada orang yang, bahkan kadang-kadang ada orang yang minta private gitu ya. Seperti kemarin ada private public speaking untuk family gitu, langsung dapat deal di angka 10 juta. Ya sudah, 10 juta bisa kita gunakan untuk hidup beberapa bulan. Memang agak berbeda sudut pandangnya ketika kita mengikuti pola slow living ini dengan orang-orang yang kita harus mampu mendapatkan 100 juta per bulan, 1 miliar. Ya, setiap orang bebas ya, bebas memiliki outcome-nya masing-masing teman-teman.
Kalau kita bisa nyantai menikmati hidup, ngopi, makan gorengan, gorengan yang kita buat sendiri ya, bukan gorengan yang kita beli di luar gitu. Atau bikin kopi asli yang kita beli di pasar pedurungan sambil berbicara dengan penjual kopinya. Kemudian pagi seminggu sekali kita ke pasar membeli serai, jeruk nipis, kunyit, jahe, lengkuas, secang, dan beberapa rempah ribang yang lainnya seperti kapulaga atau ini ya, yang rempah ribang yang lainnya yang kita konsumsi untuk kesehatan kita gitu loh. Jadi teman-teman bisa menikmati hidupnya dengan santai, dengan gembira. Dan di slow living yang kita terapkan saat ini itu, apakah kita benar-benar nganggur? Ya nggak nganggur-nganggur juga gitu loh. Misalkan nih sesekali kok kita ditelepon oleh perusahaan, oleh IO dari luar kota yang datang ke Semarang, Pak bisa nggak ngasih training, ngasih motivasi, coaching untuk tim kita, untuk tim building? Ya tentu saja bisa. Dan itu sebuah tambahan lagi, sebagai tambahan untuk kita hidup di masa-masa yang akan datang gitu loh. Apakah orang-orang yang hidup dengan slow living seperti ini tidak punya target? Ya mereka punya. Targetnya ya hidup santai, hidup tenang ini, menerima segala sesuatu apa adanya, bahwa kita bisa menikmati hidup dan penuh syukur. Katanya kalau kita bersyukur, nikmat ditambahin teman-teman. Nah, ini promosinya buat teman-teman yang mau menjalani hidup slow living ala-ala Ilyas Abso. Teman-teman apakah menjadi seorang trainer, menjadi seorang terapis, seorang coach, seorang mentor, di mana teman-teman punya satu skill yang bisa dijual. Sekali jual, teman-teman bisa mendapatkan hasil yang mendekati UMR. Maka teman-teman bisa menghubungi saya. Nanti kita sharing-sharing, ngobrol bagaimana menikmati hidup di usia yang sekarang ini. Berapa usia Anda sekarang? Ya, kalau Anda masih muda dan Anda punya mentor atau coach yang sangat visioner, itu juga sebuah pilihan. Nah, kalau Anda sudah usianya di atas 40 tahun dan mau menikmati hidup, pagi hari menikmati kopi, bikin konten, atau membaca wirid, bermeditasi, melakukan pernafasan, mengajar, pencaksilat, olahraga, itu sebuah pilihan teman-teman. Jadi untuk kelas saya, yuk kita sharing-sharing lah, ngobrol lah bagaimana menjalani slow living sebagai seorang trainer, terapis, coach. Ya, Ilyas So, sukses selalu, berkah berlimpah.